Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari kita bergembira, bersuka cita bersama-sama. Biarlah ibadah hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Minta Tuhan untuk mengurapi kita sehingga sungguh kita bisa menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Mazmur nomor 149 ayat 1 dan ayat yang keempat berkata, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia membakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Mari kita persiapkan pujian, katakan kepadanya, Kau telah memilihku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pemuja-pemujanya dan penyembahnya, yang memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hari ini bersama-sama kita bersuka cita. Nyanyikanlah pujian, penyembahan kepada Dia. Biarlah hari ini Tuhan berkenan atas setiap kita.
Di dalam namanya bertekuk segala lutut, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama. Kami siap untuk beribadah, kami siap memuji nama-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, bertaktalah di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Biarlah seberapa kita yang ada tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Mari kita tetap bersukacita. Dengan darah yang kudus.
kasih Tuhan. Mungkin sudah mulai belum terbiasa, jadi mulai sekarang mari kita biasakan kembali untuk membagi cerita-cerita tentang keindahan hidup kita bersama dengan Tuhan. Baik, kalau belum ada, kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta Pak Rediman untuk menjalankan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan ayat dari firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan banyak berkat selama seminggu ini Tuhan. Engkau juga tiap hari memelihara kami Tuhan. Atas berkat-berkat-Mu ini kiranya Engkau berkati juga Tuhan tangan-tangan yang akan memberi dan juga yang memberi Tuhan dengan kelimpahan dan sukacita ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini menjadi bermanfaat untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Sebentar kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan
besar dan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat berkumpul kembali bersama-sama. Kami dapat menghaturkan segala sembah bakti kami. Terimalah semua ungkapan bibir kami yang merupakan cetusan dari hati kami yang menyadari dan mengalami akan kasih karunia-Mu dalam hidup ini. Biarlah Tuhan berkenan menerima semua ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau pada hari ini. Ini tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama. Mohon Tuhan berkenan untuk menyapa setiap kami dengan firman-Mu, menyentuh hati kami, dan mampukan kami untuk dapat meresponi dengan baik, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat memberkati kami, mengarahkan kami, membangun kami, menyemangatkan dan menggairahkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari jamah hati kami. Biarlah kami dapat memusatkan seluruh perhatian kami tertuju kepada firman. Bila doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Kita bersyukur atas waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk hari ini. Ya, walaupun jumlah kita tidak seberapa, tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam hal memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari saatnya kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Efesus pasal 4, kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca silih berganti dari kitab Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 4, ayat 1, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 11 sampai dengan 16 ada di depan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Ayat yang ganjil, jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh mainan palsu manusia dalam cicak mereka yang menyesatkan. tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian-bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan punya usaha untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Kita masih berbicara tentang pelayan Kristus. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang pernyataan Kristus, dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Itu berarti bahwa segala situasi atau kondisi apapun yang dihadapi oleh Kristus, maka kita pun juga harus siap untuk dapat menghadapinya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang lain, namun masih berbicara di seputar pelayan Kristus, yaitu pelayan Kristus yang memahami panggilan pelayanannya. Ya, pelayan Kristus yang memahami panggilan pelayanannya. Sekali lagi, bahwa ketika kita menyerahkan diri untuk percaya kepada Kristus atau mengikut Kristus, maka pada saat itu jugalah kita mengambil sebuah keputusan untuk menyerahkan diri menjadi pelayannya. Bukan 50% atau berapa persen,
tapi 100%. Jadi ya sebenarnya ini penukaran antara kita dengan Kristus. Jadi kita tidak lagi berkuasa atau berhak atas diri sendiri. Ya, setiap keputusan kita dalam hal melayani adalah keputusan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Memahami panggilan pelayanan adalah hal yang sangat penting bagi seorang pelayan Kristus. Karena kalau kita tidak memahami panggilan pelayanan, maka kita akan melakukan tugas pelayanan itu dengan asal. Ya, bahkan tidak jarang ketika kita melayani, kita akan kecewa. Kita akan mengecewakan orang lain. Kita akan berbenturan dengan orang lain. Menjadi pelayan Kristus adalah menjadikan Kristus sebagai standar atau ukuran dalam menghidupi pelayanan itu. Bukan pikiran perasaan subjektif kita. Sekali lagi bahwa ketika kita melayani, apalagi melayani dalam bait Allah, di dalam kemah, bukan di luar kemah, bukan melayani di tengah-tengah dunia, tapi dalam gereja. Dengan berbagai karakter, sifat, cara berpikir, cara bersikap, tentunya ialah bahwa pasti kita akan melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Dan oleh karena perbedaan itu, tidak jarang para pelayan Kristus saling melukai antara satu dengan yang lain. Karena itu, memahami panggilan pelayanan adalah hal yang sangat penting bagi seorang pelayan. Nah, mari kita melihat beberapa hal apa yang perlu kita pahami dari teks atau bacaan yang kita pelajari atau yang kita baca pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimengerti oleh seorang pelayan Kristus. Yang pertama, ayat yang ke-11 dalam bacaan kita tadi berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tuhan Yesus menganugerahkan atau memberikan kepemimpinan rohani bagi gereja. Ya. Jadi inilah bedanya gereja itu disebut dengan dua hal, yaitu organisme dan organisasi. Organisme adalah sesuatu yang hidup secara rohani, di mana Alkitab menjadi acuan. Ya. Semua kewajiban-kewajiban, semua hak, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepemimpinan itu sudah digariskan di dalam Alkitab. Bukan ditentukan secara demokratis oleh setiap yang ada di dalam, katakan, anggota gereja, ya. Walaupun memang ini kadang-kadang kita harus menempatkan sesuatu dengan benar. Mana yang sudah digariskan di dalam Alkitab, mana yang membutuhkan, katakan, diskusi, kemudian kesepakatan antara orang-orang dalam gereja itu. Ya. Ada hal-hal yang sudah digariskan dan ditentukan oleh Alkitab, dan itu yang menjadi acuan bagi gereja itu. Bagi orang-orang percaya, ya, yang walaupun hal-hal yang bersifat kontemporer, hal yang sewaktu-waktu tergantung dari situasi, mungkin membutuhkan kebijaksanaan dan kebijakan daripada orang-orang dalam gereja itu. Yang tentunya ialah bahwa membutuhkan pemikiran, bahkan kadang-kadang cara yang diambil adalah cara yang demokratis. Tetapi tidak semua hal ditentukan secara demokratis, karena itu sudah ditentukan, digariskan oleh Alkitab. Demikian pun juga dengan para pemimpin, ya. Pemimpin-pemimpin rohani, Allah merupakan pemberian Allah. Allah merupakan anugerah Allah bagi gereja lokal ataupun gereja secara am. Kepemimpinan apa saja? Yang pertama ialah bahwa kepemimpinan rasul. Kata rasul itu berasal dari kata artinya utusan. Artinya diutus oleh Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah kepada komunitas jemaat. Ya. Tapi kadang-kadang apalagi gereja yang sudah lama berdiri, ketika menghadirkan kepemimpinan dalam gereja, nah biasanya itu membutuhkan diskusi yang panjang.
apalagi gereja juga sebagai organisasi, ya ada birokrasi, ada diskusi-diskusi yang panjang untuk menentukan sesuatu, dan kadang-kadang itu alot. Ya, ada beberapa jemaat lokal yang ingin mendatangkan seorang pelayan, biasanya antara organisasi induk dalam arti badan pengurus daerah kalau di lingkungan Gereja Kemajuan Indonesia dan jemaat lokal kadang-kadang beda. Jemaat kadang-kadang diberikan pilihan, apakah mau pilih A, B, C ini untuk menjadi pemimpin atau tidak. Jemaat bilang saya pilih ini, badan pengurus daerah saya bilang katakan kami menentukan ini. Nah itu biasanya alot. Nah itulah sebabnya perlu sebuah standar ya tentang kriteria persyaratan-persyaratan seorang pemimpin rohani. Nah kalau perintis seperti kita di sini ya memang tidak terlalu sulit, karena biasanya ya pemimpin rohani yang ada dialah yang mengumpulkan orang-orang, baru kemudian terbentuklah jemaat itu. Tapi ada jemaat-jemaat yang sudah terbentuk lebih dahulu, baru kemudian pemimpin rohaninya datang belakangan. Itu menjadi diskusi yang panjang ya. Kepemimpinan rasul. Nah Bapak Ibu dan Saudara, hari ini tidak ada istilah rasul lagi bagi seorang pemimpin ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dengar ada pemimpin jemaat mana yang disebut rasul? Ya, sudah tidak ada lagi ya istilah rasul. Secara kata atau ungkapan rasul memang tidak ada, tapi fungsi rasul masih tetap ada. Ya, kita akan lihat siapa sebenarnya rasul. Jadi rasul ini istilah utusan yang dipergunakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tidak ada istilah rasul, ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang kedua, kepemimpinan rohani, yaitu nabi. Ya, nabi adalah istilah seorang utusan perjanjian lama, utusan Allah kepada umat Israel yang menyampaikan isi hati Allah, pesan Allah kepada umat. Jadi disebut nabi. Makanya dalam Alkitab ada nabi-nabi dan tulisan-tulisan mereka. Misalnya ada nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar ya. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Daniel dan selanjutnya. Mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat. Dan itu tidak dipilih oleh umat Israel. Ya. Allah pilih langsung, walaupun memang ya kita lihat bahwa ada penolakan-penolakan dari Israel kan. Misalnya katakan saja Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus oleh Allah, tapi ditolak oleh bangsa Israel. Tapi apa akibatnya? Bangsa Israel diberi pelajaran yang begitu pahit oleh Allah, sehingga mereka dibuang ke tanah Babel karena penolakan mereka. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, mereka menolaknya. Ya, nabi hari ini tidak ada istilah nabi lagi ya, tapi fungsi kenabian itu ada. Ada orang atau pribadi yang menyampaikan pesan Allah. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan pemberita Injil. Nah ini kita kenal sekarang ini ada istilah evangelis. Nah evangelis itu adalah dari kata pemberita Injil, ya, menyampaikan kabar baik. Mereka adalah pemimpin rohani yang bertugas untuk menyampaikan pesan Allah. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan gembala dan pengajar. Nah, kita mengenal gembala ini adalah pemimpin sebuah jemaat lokal. Dan saya melihat bahwa semua fungsi kepemimpinan rohani, kepemimpinan rasul, kepemimpinan nabi, kepemimpinan pemberita Injil itu terletak pada gembala. Ya. Nah, seorang gembala sekali lagi bahwa merupakan utusan Allah bagi jemaat itu. Atau bahkan bagi orang-orang yang nantinya akan percaya kepada Kristus melalui pemberitaan gembala, melalui pemberitaan anggota jemaat, melalui kesaksian anggota jemaat, melalui pengaruh daripada anggota jemaat, sehingga datanglah orang-orang baru dan mereka percaya kepada Kristus dan mereka berada di bawah kepemimpinan seorang gembala. Nah ini tidak melalui diskusi-diskusi, ya,
membutuhkan persetujuan anggota jemaat atau tidak, karena itu sudah memiliki acuan dan kita hanya melihat apa acuan Alkitab tentang fungsi, peranan, kepemimpinan, hak, kewenangan seorang gembala. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi bahwa fungsi gembala kita di lingkungan gereja Gema Injil ada dua, sebagai pemimpin rohani tetapi juga sebagai pemimpin organisasi. Ya, sebagai pemimpin organisasi, memimpin rapat-rapat dan dialah yang mengetuk palu. Ya. Bukan DPJ yang mengetuk palu, ya. Kalau di lingkungan gereja lain, gembala dengan ketua majelis itu beda, ya. Jadi ketua majelislah yang memimpin rapat dan biasanya ya gembala hanya ikut saja. Tapi di lingkungan gereja kita tidak. Jadi gembala juga berfungsi sebagai ketua badan pengurus jemaat dan dialah yang memimpin rapat, diskusi-diskusi, dan dia juga yang mengetuk palu untuk memutuskan secara bersama-sama dengan badan pengurus jemaat. Dan mereka lah yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi jemaat untuk memimpin jemaat itu sendiri, yang disebut dengan tubuh Kristus. Nah, apa tujuan daripada seorang pemimpin rohani dalam jemaat? Tujuan pemberian kepemimpinan rohani bagi jemaat adalah memperlengkapi orang-orang kudus atau seluruh anggota jemaat. Ya, memperlengkapi artinya membentuk, mendidik, memberikan pemahaman, melatih, sehingga pada akhirnya setiap anggota jemaat, baik yang sudah ada maupun yang baru, jemaat yang baru akan terampil melayani. Dan biasanya kepemimpinan dalam gereja akan melihat potensi jemaat itu, posisinya ditempatkan di mana sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak asal, ya. Coba saja saya minta para jemaat untuk main keyboard. Bukannya kita nyanyi dengan sukacita, mungkin ya kita akan malah tertawa, ya. Nah, tapi kalau ya Ibu Sarah yang main, kita akan menikmati alunan musik yang indah dan dengan sukacita akan menyanyi. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi harus demikian. Nah, karena kalau tidak ya kita akan membuat sesuatu leluconnya. Nah, ya, saya juga kalau disuruh main drum, ya banyak orang yang protes nanti. Ya, malah ya bukan protes lagi, akan turun. Wah ini apa ini ya? Tapi kalau Pak Anton yang main, kita akan menikmati aluran musik yang luar biasa. Ya, demikian pun juga saya tidak mungkin menggantikan posisi Pak Cesar main bass, ya. Jadi melihat potensi-potensi, ya, memberikan kesempatan melatih, bahkan itu prosesnya tidak singkat, ya, cukup lama. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini ada sebuah dinamika yang terjadi, ya, latihan, ya. Kemudian dulu kita pernah kalau mau ibadah itu persiapannya itu tidak hari Minggu seperti ini, ya. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, perbedaan kita akan melihat dinamika yang ada biasa dalam berlatih. Ada yang biasanya sudah ditentukan latihan itu jam 7, malah ada yang datang setengah 8. Ada juga yang datang jam 8. Nah, itu akan menimbulkan pandangan, sikap, dan cara yang berbeda. Dan pada akhirnya hal-hal seperti itulah, kalau kita tidak saling memiliki pemahaman dan pengertian, maka kita akan berbentur satu dengan yang lain. Karena itulah yang harus kita pahami sebagai pelayan Kristus. Kita harus memiliki persepsi, sikap yang sama. Dan persepsi dan sikap itu bukan sikap dan persepsi saya, tapi bagaimana Kristus memiliki persepsi tentang pelayanan. Dan yang menjadi patokan kita adalah Kristus. Dan inilah yang bisa menyatukan kita. Tapi kalau tidak, maka kebersamaan kita tidak akan langgeng, ya. Jadi melihat, memperlengkapi. Karena itu, ya, walaupun kadang-kadang ketika kepemimpinan rohani meminta anggota jemaat untuk melayani di bidang ini, kadang-kadang ada penolakan.
ya tidak apa-apa kita memberikan kesempatan. Tetapi pada prinsipnya ialah bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk jadi anggota jemaat, tapi kita juga dipilih untuk menjadi pelayan Kristus yang melayani seperti Kristus melayani. Bapak dan Saudara, sasaran daripada pembangunan tubuh Kristus, ya, jadi semua kita ini punya posisi masing-masing. Saya melihat cara bekerja tukang membangun rumah, ada keahlian mereka masing-masing, ya. Ada kebetulan saya di tempat saya ada buat tangga, ya. Jadi yang buat tangga itu tidak semua orang, walaupun memang ada orang lain yang bisa yang bantu-bantu. Tetapi saya melihat bahwa ada satu tukang khusus yang mengerjakan itu, yang mengukur itu dan membuat tangga bersama lekuk-lekuknya itu sedemikian rupa, dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, ya. Nah, ada juga yang pekerjaannya membobol tembok. Ada orang yang mengaduk semen, nah itu yang disebut dengan kernet, ya, dan dia mengantar. Ada juga yang biasa yang menghaluskan tembok itu. Saya mencoba untuk, kebetulan di rumah itu ada tembok yang agak rapuh, lalu kemudian saya campur semen untuk menghaluskannya. Ada yang mencampur semen lalu dia lempar itu semen itu lengket, ya. Saya coba, tidak bisa, ya. Ya. Jadi masing-masing orang memang sudah punya karunia, masing-masing orang sudah punya tempat. Karunia keahlian itu adalah digunakan untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja. Itulah sebabnya, ya, seharusnya tidak ada orang yang datang beribadah kemudian pulang itu bertahun-tahun tanpa melakukan sesuatu apapun, walaupun memang kehadiran kita penting karena itu menyemangati orang lain. Tetapi kita harus berbuat sesuatu. Mengapa? Karena Tuhan menempatkan kita dalam jemaat itu untuk melakukan sesuatu, menjadi sebuah kontribusi kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita akan melihat di belakang nanti apa manfaat daripada seseorang melakukan tugasnya secara maksimal, ya. Kadang-kadang kita berpikir, ya, kita hanya sekedar melayani, tetapi tidak memiliki pemahaman apa tujuan saya melayani, apa akibat saya melayani, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Kita akan melihat itu di belakang nanti. Jadi sasaran pembangunan tubuh Kristus, kita akan lihat apa? Yang pertama ialah kesatuan iman, ya, kesatuan iman. Kita jemaat memiliki tingkat pertumbuhan iman yang berbeda-beda, ya. Ibarat kalau sekolah ada SMA, ada SMU, ada SD, SMP, SMU, ya. Cuma memang kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang SD, SMP, SMU, atau siapa yang sudah mahasiswa, ya. Pak Radiman sudah tergolong di mana ini? Kita kan tidak bisa menentukan, ya. Ya, hanya Tuhan Engkau yang tahu saya ada di mana ini. Tetapi itu akan muncul dari sikap kita ketika kita mengalami perbedaan, ya. Kesatuan iman. Apa kita memiliki kadar kualitas iman yang sama atau tidak? Dan itu bisa ditentukan ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada masalah, ya sepertinya semuanya punya iman. Tapi yang akan menentukan ialah ketika ada riak-riak, ketika ada gelombang, ketika ada badai dalam hidup ini, ya. Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri, belum tentu orang yang banyak bersaksi di depan ini punya iman yang tinggi. Benar, ya? Belum tentu orang yang berkhotbah di depan sini punya iman yang tinggi. Itu akan teruji nanti ketika ada masalah, ketika kita akan berbeda. Karena itu sasaran pembangunan tubuh Kristus tidak hanya membuat gereja itu memiliki anggota jemaat atau bertambah jumlah anggota jemaatnya, tetapi lebih lagi pada kualitas, yaitu pertumbuhan iman, ya. Iman artinya ialah bahwa sejauh mana dia menempatkan dirinya, menempatkan Kristus dalam hidupnya,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti Kristus, apapun tantangan dan cobaan yang dialami dalam hidupnya, dia akan tetap eksis dan punya komitmen yang tinggi. Dia tidak berbalik ke kiri atau ke kanan, bahkan balik belakang. Dalam kehidupan berjemaat, ya, pengalaman-pengalaman, saya rasa bahwa kita sudah punya pengalaman banyak, ya. Karena itu, biarlah kita melihat diri kita masing-masing sejauh mana progres atau pertumbuhan iman Tuhan kita. Karena itu, sasaran pembangunan tubuh Kristus adalah kesatuan iman. Allah mau supaya kita sama-sama bertumbuh. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengenalan kita kepada Kristus sebagai pribadi anak Allah. Dan pengenalan kita itu dibarengi dengan sikap kita terhadap Dia. Ya, bukan ditentukan oleh sejauh mana kita berargumentasi, kita bercakap-cakap, kita menyatakan pernyataan-pernyataan tentang Kristus. Petrus ketika ditanya oleh Tuhan, ya, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut orang siapakah aku ini? Menurut orang siapakah aku ini? Lalu murid-murid menjawab, ada orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Ada orang yang berkata bahwa engkau adalah Musa. Ada orang yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Yesus berkata, menurut kamu, siapakah kamu? Siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ini pernyataan Petrus. Tetapi ketika ada bahaya, ketika Yesus ditangkap dan dia diam-diam mengikuti sidang atau pengadilan Yesus, lalu ada orang-orang di situ berkata kepada Petrus, ini juga adalah salah seorang dari murid Yesus. Petrus bilang apa? Benar sekali, aku adalah murid Yesus. Sebab Yesus adalah Mesias. Benar begitu? Ya. Yang tadinya Petrus bilang, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang ketika berada di sidang pengadilan, dan ada orang berkata, Petrus ini juga adalah salah seorang murid Yesus. Petrus bilang, enggak, saya tidak kenal Yesus. Tapi sebenarnya itulah sikap kita. Petrus telah mewakili kita di dalam hal bersikap ketika ada masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Petrus tidak konsisten. Pengakuan Petrus, akal otak Petrus, pengenalannya akan Kristus tidak sejalan dengan sikapnya. Dia menyangkal Yesus. Itu berarti bahwa pengetahuan tentang anak Allah itu tidak hanya sekedar logika, tetapi juga bagaimana komitmen iman kita kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Ini yang dibutuhkan. Ini membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Sekali lagi ini berbicara tentang sebuah progres, ya. Jadi artinya ialah bahwa seiring dengan bertambahnya waktu dalam hal kita percaya kepada Kristus, kita semakin hari semakin dewasa. Biasanya kedewasaan itu ditentukan dengan apa? Pengetahuan, sikap, apalagi tanggung jawab. Orang dewasa pasti bertanggung jawab. Karena itu orang yang lebih tua belum tentu makin dewasa, ya. Jadi sikap dan tanggung jawab itu adalah merupakan salah satu tanda kedewasaan seorang, ya. Sikap kalau ya sulit untuk bekerja sama, maunya dia sendiri, ya. Ketika tidak didengar, kecewa, ya. Ini sulit kita bisa membangun kebersamaan dengan sikap seperti ini. Orang dewasa biasanya keluar dari dirinya, keluar dari kepentingannya, lalu dia memikirkan apa yang terbaik untuk kebersamaan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang seharusnya orang dewasa sanggup untuk mundur, ya, selangkah, bukan hanya maunya dia. Ya. Dia akan berpikir apa yang terbaik untuk semua. Inilah karakter daripada orang dewasa.
Yang terakhir, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi progres kita tidak hanya sekedar pintar tentang firman Tuhan, tidak hanya sekedar terampil dalam melayani, tidak hanya sekedar banyak gagasan, banyak ide, tetapi dia mengarah kepada sifat dan karakter Kristus. Rendah hati, ya, sabar, siap mengalah, dan dia mengedepankan apa yang benar, bukan apa yang baik menurut saya. Jadi kita sementara mengarah kepada ini, ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana banyak orang Kristen semakin lama menjadi orang Kristen, semakin terampil dalam melayani, semakin memiliki pemahaman dan pengertian tentang firman Tuhan, tapi semakin egonya tingginya minta ampun dan sulit untuk bekerja sama. Ini tidak membuat gereja menjadi bertumbuh, malah ini merusak kebersamaan. Karena itu, mari kita melihat diri kita. Apa kita bertumbuh ke arah Kristus, atau kita semakin bertumbuh ke arah ego kita, keinginan kita, kemauan kita. Dan jika ini yang ada, maka kita tidak memahami panggilan kita sebagai pelayan Kristus. Orang yang memahami dirinya sebagai pelayan Kristus adalah pasti akan bersikap dan melayani seperti Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, mari sekali lagi kita mengevaluasi diri kita. Seperti apa kita memahami dan mengerti panggilan kita sebagai pelayan Kristus. Dan biarlah pembuktian itu akan terus menerus seumur hidup kita. Karena proses dewasa tidak seketika, tidak sesaat, tetapi melalui dinamika-dinamika yang ada, yang akan membuktikan, dan kita akan tampil membuktikan diri kita bahwa kita adalah benar-benar pelayan Kristus. Kristus telah membuktikan dirinya sebagai seorang pelayan yang sangat luar biasa. Karena itu dia menjadi figur, menjadi ukuran, menjadi patokan, menjadi contoh dan teladan. Marilah kita belajar kepadanya sebagai pelayan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saya undang pemain musik ke depan. Mari saja kita semua untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Mari kita syukuri pilihan, panggilan kita dengan mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena sekali lagi, Dia tidak hanya sekedar memanggil kita, tetapi Ia juga membekali kita, Ia menghibur kita, Ia meneguhkan kita, bahkan Ia menjanjikan pahala bagi setiap kita yang melayani dengan setia sampai akhir hayat kita. Aku
tidak hanya dipanggil, dipilih untuk menikmati kebersamaan dengan Engkau hari ini bahkan sampai kekalan, tapi Engkau juga mengangkat kami sebagai pelayan-pelayan. Tuhan, tolong dan sadarkan kami supaya kami memahami, mengerti tugas kami, posisi kami sebagai pelayan Kristus. Terlalu banyak selama ini kami menempatkan diri kami bukan pelayan Kristus, tapi kami pelayan bagi diri kami sendiri. Kami melayani-Mu secara suka-suka, mengikuti kemauan kami. Ampuni kami Tuhan, dan berikan pemahaman yang benar, dan tolong hati kami supaya selaras dengan pemahaman kami, agar hidup kami menyenangkan Engkau. Ketika Yesus menjadi pelayan di dunia ini, Ia sepenuhnya melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan mati pun juga Ia menyerahkan semuanya ke dalam tangan kemahakuasaan Bapa. Tolong kami, bentuk kami, arahkan kami, supaya kami memiliki mentalitas Kristus dalam hal kami melayani. Bicara kepada semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau lembutkan hati kami, sehingga dengan demikian kami memposisikan diri kami sebagai pelayan Kristus yang benar. Terpujilah nama ya Tuhan, inilah doa kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami untuk berkata ya kepada firman. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah kita bukan sebagai rutinitas, tetapi sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk hari ini. Janji iman tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 terkumpul sebesar 21.750.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melakukan janji iman dan belum menepatinya, disegerakan untuk segera menepatinya. Demi tersedianya dana untuk pembelian fasilitas sarana ibadah seperti infocus dan lain-lain, maka telah disediakan kotak di bawah agar jemaat dapat memberi sesuai dengan kerelaan di setiap kali ibadah. Terima kasih untuk semua persembahannya. Jika ada koreksi silahkan diberitahukan kepada bendahara. Lalu yang akan melayani minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji-pujian akan dipimpin oleh Saudara Christopher, singer Ibu Anggi dan Saudari Eta. OHP dilayani oleh Catherine, persembahan dari Tunas Remaja yaitu Sebastian. Mungkin itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkaitan dengan informasi janji iman tadi, pihak yang punya ruko menghubungi kami semalam ya, memastikan apa kita akan melanjutkan. Ya kami bilang ya kami akan melanjutkan. Sebenarnya dia ingin menaikkan ya, tapi saya bilang ya karena kondisi masih dalam keadaan gini ya tidak bijak juga untuk ini. Itulah sebabnya pada akhirnya dia menyetujui permintaan kita untuk tidak naik. Ya mungkin demikian informasi. Mari kita dukung dalam doa. Tolong jemaat yang lain, tolong dukung dalam doa jemaat yang lain juga supaya tetap punya semangat. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah. Kita angkat nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Besar kasih-Nya padaku.
Sejak ibadah ini dibuka pertengahan hingga pada saat ini, kami sungguh merasakan, menikmati dan mengalami kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih kami dapat mempersembahkan puji-pujian kami. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami juga dapat memberikan persembahan kami. Tuhan, terima semua ibadah ini. Biarlah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian. Tuhan memberkati juga seniors yang menyampaikan firman-Mu, pemain alat musik kolektor, penyambut jemaat, multimedia. Tuhan, apapun bagian pelayanan kami lakukan hari ini, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu semangatkan kami, gairahkan kami, supaya kami tetap setia melayani-Mu dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami seumur hidup kami. Juga dengan seluruh anggota jemaat yang telah hadir, kehadiran kami karena kerinduan kami dengan anggota keluarga Allah, kerinduan kami kepada-Mu bersekutu, dan biarlah kerinduan ini akan terus berkobar-kobar dalam hati kami, sehingga pada setiap kesempatan apapun yang telah kami tentukan bersama-sama, kami dapat hadir untuk saling memberikan support dalam pertumbuhan iman rohani kami. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani dan pada seluruh anggota jemaat, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah pengenalan kami akan terus semakin bertambah-tambah, disertai dengan sikap dan tanggung jawab yang benar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan. Mari Tuhan tolong jemaat Tuhan supaya menghadirinya. Baik ibadah hari Minggu seperti ini, ibadah komsel dalam setiap bulan, ibadah doa, juga pemuda remaja. Bahkan kerinduan kami supaya pelayan-pelayanan kategorial yang lain, kaum bapak, kaum ibu, supaya kembali aktif dan semangat. Karena itu Tuhan, bakar roh kami sehingga roh kami menyala-nyala dalam beribadah dan melayani Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan situasi, terbawa dengan kondisi kenyawanan kami sebagai manusia. Dan biarlah roh menuntun dan memimpin kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam komunitas bersama kami jemaat Marturia. Ya Bapa di sorga, Bapa berdoa juga untuk kehidupan rohani, kehidupan rumah tangga, seluruh jemaat, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk bersikap seperti Kristus, sehingga kami dapat memberkati orang-orang dalam seisi rumah kami. Bapa, kalau ada perbedaan-perbedaan, Tuhan tolong kami. Biarlah kasih Kristus boleh mengikat kami, dan kami saling memahami, mengerti, dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Bahkan juga sikap seperti ini juga akan terbangun dalam hubungan kami sebagai anggota jemaat Marturia. Bapa di sorga, hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu di dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, segala penyakit kelemahan apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus seiring dengan membangun rohani kami, membangun mentalitas, membangun jiwa, juga membangun visi kami, agar kami boleh memiliki fisik yang kuat, sehingga kami dapat menjalani hidup secara maksimal dan melayani juga secara maksimal. Bapa di surga, hamba berdoa buat mereka yang lemah, tubuh sakit. Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Kami terus bergumul dengan pergumulan mata Pak Agus yang masih sementara dalam penanganan dokter. Ya Tuhan, turut campur tangan sehingga melalui keahlian dan pelayanan dokter, hamba-Mu boleh dipulihkan penglihatannya, nama-Mu dimuliakan. Pemulihan kesehatan Ibu Maria Cynthia, mari Tuhan Engkau memberkati penanganan dokter, kiranya Tuhan Engkau tolong hamba-Mu sehingga dipulihkan. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain, berdoa untuk hamba-Mu Ibu Asyu, Ibu Liliana, Ibu Lia, dan Bapak Ibu yang lain, jika mereka mengalami keluhan-keluhan kesakitan pada tubuh mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu, pendeta di lingkungan gereja Kemail Indonesia yang sakit, Pendeta Simon Samperan dan William Soleman, demikian pun juga Pak Samuel Padang,
Pak Lunanta, kami berdoa buat mereka, Tuhan yang Kau sembuhkan mereka. Dan dengan kesembuhan itu mereka terus menjalani hidup dan melayani Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, baik mereka yang membangun usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kami percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh Mazmur pasal 1, bahwa apa saja yang mereka lakukan berhasil, itu menjadi pengalaman bagi seluruh anggota jemaat. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Di hikmat apapun, di kepintaran, sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Mereka juga disiapkan pekerjaan dan profesi. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda kami yang sudah saatnya berumah tangga. Tuhan siapkan yang seimanan sepadan, dan mereka boleh menjalani hidup melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergumulan jemaat-Mu yang mungkin kami tidak saling tahu antara satu dengan yang lain. Kalau di antara jemaat yang hadir pada pagi ini punya pergumulan khusus dan saksi sementara menaikkan itu kepada Tuhan, kami mohon sedengkan telinga pengasihan, dengarkan, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kebutuhan akan dana bagi tempat ibadah kami, jemaat-Mu telah memberikan janji iman, berkati seluruh kami agar kami dapat mewujudkan itu, dan tersedia sejumlah dana untuk persiapan penggunaan bagi ketersediaannya tempat ibadah kami. Masa depan daripada gereja ini kami sedang dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus tolong. Demikian pun juga persiapan pelantikan badan pengurus jemaat yang baru. Ya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang telah bersedia untuk mengemban tugas pelayanan sebagai wadah pengurus pada 3 tahun ke depan. Tolong mereka, persiapan mereka, siapkan hati mereka, dan mereka melayani Tuhan secara maksimal. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian, bahkan juga apa yang ada pada mereka yang dibutuhkan oleh pelayanan jemaat-Mu. Kiranya mereka menyerahkan itu dengan tulus ikhlas. Juga anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, ini mendukung pengabdian pelayanan persiapan PPJ ini. Kita berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau memberkati Bapak. Demikian pun juga penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan yang Kau memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu, Pak Thomas Ibo dan Ibu Novi, di mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi bagi perjalanan rumah tangga mereka. Berkati keluarga ini dengan sukacita, kesehatan, kekuatan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Pak Thomas sebagai seorang penerbang. Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita Allah sungguh memenuhi kehidupan hamba-hamba ini. Juga jemaat Tuhan yang lain. Kalau ada pengucapan syukur, Tuhan, terima kasih, kami bersama-sama menopang itu. Ya Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati, baik itu di lingkungan gereja Kemajuan maupun seasas. Biarlah kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja terus terjalin demi memenangkan Indonesia ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden. Demikian pun juga semua kabinet, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati sehingga bangsa ini tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tahun politik tahun 2024. Ini Tuhan Engkau tolong sehingga bangsa kami tetap aman. Hari ini kami juga telah memberikan persembahan kami dalam bentuk keuangan. Kiranya itu merupakan pernyataan iman kami, kasih kami, kepedulian kami, kedewasaan kami dalam pengelolaan berkat-berkat Tuhan. Tuhan terima itu, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar bahwa doa kami jauh dari sempurna. Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan kami, karena Engkau adalah Imam besar, juru syafaat kami. Dan Tuhan akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini hanya satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Firman Tuhan kita akan pulang, arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah kita dengar hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menjemput sari-sarinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.